Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Saudara sekalian, kita ketemu lagi, jumpa lagi dengan mata kuliah putusan pengadilan. Semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan senantiasa mampu menyiapkan diri lebih baik di dalam menghadapi tantangan atau kehidupan yang sekarang saatnya belum begitu demikian pasti ya. Karena ya keadaan kita sekarang ini dalam keadaan yang serba sulit dan juga penuh dengan ketidakpastian. Ya, penuh dengan ketidakpastian. Kalau hukum berbicara soal kepastian hukum, maka kehidupan sosial saat ini belum tentu ada kepastian ya. Karena selalu berubah-ubah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik. Di tengah ketidakpastian ini, kita akan coba lanjutkan perkuliahan kita terkait dengan putusan pengadilan. Ya, topik kita pada siang hari ini adalah penelitian putusan pengadilan. Ya, penelitian putusan pengadilan. Kenapa ini penting diangkat? Untuk menunjukkan betapa pentingnya suatu berkas putusan pengadilan itu dilakukan kajian oleh para peneliti. Ya. Karena mata kuliah kita putusan pengadilan, tidak ada salahnya kita coba di samping nanti juga topik dan atau juga materi-materi yang lain, kita akan bahas juga tentang penelitian pengadilan ya. Baik, kita lihat bahan yang telah disiapkan ya tentang putusan pengadilan ini ya. Mudah-mudahan bisa terbaca oleh Anda semua. Ya. Baik, ini kita akan bahas tentang bagaimana putusan pengadilan itu ya. Saudara sekalian, bahwa berbicara, baik kita lihat saudara sekalian, dalam topik kali ini kita akan coba bahas tentang bagaimana analisis putusan itu ya. Kita lihat di sini putusan pengadilan itu atau penelitian putusan pengadilan itu memiliki sejumlah prinsip ya, sejumlah prinsip. Tapi sebelumnya kita akan lihat bagaimana sebetulnya wilayah kajian penelitian peradilan supaya Anda semua tidak terjebak bahwa penelitian pengadilan itu hanya khusus untuk putusan pengadilan saja. Ya. Baik, yang pertama ini ada tabel yang mudah-mudahan membantu Anda untuk melihat bagaimana wilayah kajian penelitian peradilan itu bisa dilakukan oleh sejumlah peneliti. Yang pertama misalnya model kajian sumber daya manusia. Ya. Jadi atau di sini bukan model lah, lebih tepatnya wilayah kajian ya, wilayah kajian. Jadi wilayah kajiannya terkait dengan sumber daya manusia, ya, atau hakim, panitera, sekretaris, jurusila dan lain-lain. Kita lihat salah satu contoh judul misalnya problematika yuridis status hakim sebagai pejabat negara. Jadi si peneliti ingin melihat sebetulnya secara yuridis status hakim sebagai pejabat negara itu seperti apa. Ya, jadi hakim adalah pejabat negara itu dalam undang-undang kan disebut hampir semua begitu. Tapi faktanya ada peraturan-peraturan lain yang menyebutkan bahwa gaji hakim itu setara dengan pegawai negeri. Ya, tidak disebut sebagai pejabat negara. Nah ini dilematis, problem yuridis ini mau diangkat oleh peneliti untuk melihat di satu sisi memang hakim ditempatkan sebagai pejabat negara yang mestinya juga fasilitasnya adalah fasilitas pejabat negara, ada rumah dinas, mobil dinas misalnya ya. Tapi secara empiris itu tidak ada. Ya, atau tidak terjadi. Sehingga penelitian ini diangkat untuk memperdalam seperti apa sebetulnya putusan pengadilan posisi yuridis hakim sebagai pejabat negara itu. Nah, itu salah satu contoh. Sama ya, seperti judul yang lain, penerapan prinsip hakim pasif dalam perkara perdata, itu juga bagaimana sebenarnya prinsip-prinsipnya. Status jabatan karir kepaniteraan di pengadilan. Ini ingin berbicara dari aspek penemuan hukum. Ya, dari aspek penemuan hukum ini
di satu sisi karir kepaniteraan di pengadilan ini ya itu bisa berjenjang sebetulnya sampai tingkat Mahkamah Agung. Tapi dalam kenyataannya karir kepaniteraan itu hanya sampai di pengadilan tinggi. Ya. Nah, lalu siapa panitera di Mahkamah Agung? Panitera di Mahkamah Agung itu dijabat oleh hakim. Nah, ini kan sebetulnya bagaimana posisi jabatan karir kepaniteraan di pengadilan itu. Ya. Nah, ini yang nampaknya cukup dilematis. Oke. Yang kedua, kekuasaan atau kewenangan pengadilan. Ya. Misalnya Anda bisa lihat reformasi kekuasaan mengadili pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 6 2006. Ini juga sama ya. Ingin melihat bagaimana perubahan kekuasaan pengadilan ini setelah Undang-Undang 6 2006. Ya. Bukan 2626, 3 ya mungkin ya. Undang-Undang 3 2006 ya. Kemudian juga problem yuridis, kewenangan mengadili, ya, PN tertentu dengan penyelesaian waris dan seterusnya. Nah, baru yang ketiga putusan pengadilan, ya. Contoh judulnya analisis putusan Mahkamah Agung nomor sekian tentang sengketa pohon mangga. Nah, ini contoh putusan pengadilan. Meskipun tidak selalu harus analisis judul depannya ya, bisa saja contoh yang lain, ya. Contoh yang kalimat yang lain misalnya. Bisa saja dengan kalimat yang lain tidak harus analisis atau anotasi. Baik, ini 3 wilayah kajian. Kemudian wilayah kajian berikutnya soal teknologi dan informasinya. Misalnya implementasi e-code, problem dan tantangannya itu bagaimana. Jadi Anda ingin melihat sekarang ada perma tentang e-code ya. Jadi elektronik pengadilan. Elektronik pengadilan itu memudahkan para pihak untuk mengakses pengadilan. Ya, mulai dari dia cara daftar, ya, kemudian juga bayar biaya perkara, pemanggilan, bahkan persidangan. Ya, ini memudahkan para pihak. Nah, tapi implementasinya seperti apa? Itu juga bagian wilayah kajian teknologi dan informasi di pengadilan. Kemudian mediasi, ini juga sama. Mediasi bagian salah satu wilayah kajian penelitian di peradilan. Ya, ini bisa lihat misalnya kekuatan hukum hasil mediasi di pengadilan. Ya, apakah ini pengadilan negeri atau peradilan agama? Yang misalnya dalam sengketa konsumen, ya, atau juga sengketa lingkungan hidup, ya, atau juga sengketa tenaga kerja, itu mereka harus duduk bersama di lembaga-lembaga mediasi baru diajukan ke pengadilan. Nah, hasil kesepakatan dalam mediasi ini itu harus dikukuhkan oleh putusan penetapan pengadilan. Ya, jadi judul ini ingin melihat sebetulnya kekuatan hukum hasil mediasi itu seperti apa di pengadilan ini. Ya. Kalau di pengadilan agama, kekuatan hukum hasil mediasi itu adalah akta kesepakatan damai namanya dalam peraturan Mahkamah Agung. Kesepakatan damainya memiliki kekuatan hukum seperti apa apabila dilanggar oleh para pihak. Ya, itu juga bagian dari wilayah kajian mesti bisa dilakukan penelitian. Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama X misalnya itu juga salah satunya. Kemudian small claim. Small claim ini sebetulnya khusus perkara sengketa ekonomi syariah ya. Jadi gugatan yang sekarang di bawah 500 juta itu boleh diajukan dengan cara penyelesaian hukum acara yang sederhana. Namanya small claim. Jadi tuntutan yang kecil ya, tuntutan yang kecil. Problem yuridis hakim tunggal dalam pengurusan perkara small claim atau gugatan sederhana ya. Nah, tapi ya sudah ada juga di pengadilan agama yang memutus perkara-perkara small claim karena perkaranya di bawah 500 juta ya. Kemudian yang berikutnya adalah perbandingan antar pengadilan. Ya, ini juga bisa dilakukan penelitian ya. Perbandingan penyelesaian sengketa melalui mediasi, kemudian di pengadilan dan luar pengadilan. Sejarah pengadilan. Nah, itu bagian ya yang penting dari bagaimana Anda bisa melakukan pemetaan. Jadi mulai dari sekarang kalau mau melakukan kajiannya tentang peradilan, pilihan jangan hanya salah satunya, jangan hanya tentang putusan, tapi bisa dilakukan dengan aspek yang lain. Baik, sekarang selanjutnya adalah prinsip penelitian putusan. Ya, penelitian putusan pengadilan. Pertama, mengandung problem akademik dalam putusan yang diteliti. Ya, sehingga ini penting nih, tidak setiap putusan pengadilan layak dilakukan penelitian. Ya, beberapa problem akademik dalam putusan adalah penemuan hukum, kontra legem, dan seterusnya nanti kita bahas ya. Inkonsisten antara pertimbangan dan amar, disparitas putusan, syarat formil, dan sebagainya.
Yang kedua, putusan yang dikaji menarik perhatian banyak orang. Misalnya soal kasus pohon mangga itu ya, yang sudah sering Bapak ulas ya. Kasus pohon mangga itu sampai ke tingkat kasasi. Ya, padahal hanya satu buah pohon mangga yang disengketakan oleh para pihak di salah satu wilayah di negara kita ini di bagian Papua. Ya, jadi ada orang Papua bersengketa soal pohon mangga karena ditanam di rumahnya, kemudian pohon mangga itu khawatir menimpa rumah, lalu dia diajukan potensi ganti ruginya ke pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung. Itu contoh misalnya ya. Kalau di wilayah peradilan agama bagaimana? Ya Anda bisa lihat lah kalau misalnya tidak menemukan itu juga yang menarik perhatian banyak orang ya nggak apa-apa ya. Tapi ada problem akademiknya. Tapi usahakan kalau ada yang menarik perhatian banyak orang bisa diteliti. Misalnya ada tokoh ya, itu juga tokoh-tokoh penting ya untuk yang berperkara di pengadilan agama, kemudian itu menjadi isu yang menarik banyak perhatian orang. Kalau di aspek pidana mungkin misalnya Baki Nuril ya. Ya, itu yang seorang guru kemudian yang dia merasa diperkosa kemudian tapi dia malah korban tapi akhirnya dia malah menjadi pelaku karena melakukan pencemaran nama baik. Ini juga menjadi perhatian banyak orang. Atau juga Prita ya. Itu dulu kasus di salah satu rumah sakit ya yang merasa layanan rumah sakit itu tidak baik, kemudian dia nulis dalam satu surel ya, di surelnya dia nulis, kemudian itu menjadi salah satu bentuk perbuatan tidak menyenangkan, ya, tidak menyenangkan. Kemudian yang ketiga, judul penelitian tidak selalu diawali dengan kata analisis ya, tidak selalu lah, tapi boleh, tapi tidak selalu harus kata itu. Misalnya contoh lain Anda bisa tulis dengan memberikan apa sebetulnya masalah dalam penelitian putusan yang mau Anda tulis itu. Contoh misalnya, pria mengaku suami dalam perseteruan harta bersama. Ya, analisis putusan nomor sekian. Suami korban pencatatan perkawinan tidak tercatat. Anotasi putusan nomor sekian. Nah, jadi boleh melakukan itu. Nah, kita lihat tadi disebut bahwa prinsip putusan ini harus ada bercorak putusan pengadilan yang mengandung problem akademik. Mohon diperhatikan ya supaya Anda tidak gagal fokus. Kita kembali ke sini. Prinsip penelitian putusan itu mengandung problem akademik. Nah, sekarang putusan seperti apa yang mengandung problem akademik itu? Karena tadi sudah disebutkan tidak setiap putusan itu layak diteliti. Contoh misalnya, corak putusan yang mengandung problem akademik ini adalah satu penemuan hukum. Jadi hakim melakukan penemuan hukum karena kasus yang sedang ditanganinya tidak ada hukumnya. Lalu di sini hakim melakukan ijtihad. Ya. Contoh misalnya ditetapkannya ahli waris non muslim. Jadi, ahli waris non muslim memperoleh, bukan ditetapkan ahli waris ya, non muslim ditetapkan memperoleh harta warisan. Ya gitu. Padahal sebetulnya non muslim nggak boleh menerima harta dari kewarisan ini. Ya, dengan cara wasiat wajibah tentu ya. Nah itu kan nggak ada hukumnya, tapi di masyarakat terjadi. Nah ini mengandung problem akademik di aspek penemuan hukum. Ya itu satu. Yang kedua kontralegem. Ya kontralegem ini hakim tidak menggunakan dasar hukum yang ada, tapi menggunakan hukum-hukum lain. Ya. Atau pendapat lain. Kalau tadi dalam penemuan hukum itu hukumnya tidak ada, lalu hakim membuat hukum. Yang kedua kontralegem. Kontralegem itu hukumnya ada, tapi hakim nggak pakai. Ya. Contoh yang paling sering misalnya di pengadilan agama itu pembagian harta bersama diakibatkan cerai, kemudian dibagi setengah di antara suami istri, tapi dalam pertimbangannya itu hukum asalnya dalam kompilasi ya, tapi dalam pertimbangannya hakim menerapkan pasal lain. Tidak diterapkan pasal itu, sehingga pembagiannya adalah 1/4 dan 1/3 di antara suami istri itu. Lihat putusan PA Sumedang nomor sekian. Oke ya, itu kontralegem. Jadi pastikan riset Anda ini dalam putusan mau mengambil tema yang mana? Penemuan hukum kah, kontralegem kah, atau inkonsisten antara amar dan putusan. Jadi ada kalanya pertimbangan hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan bisa dibuktikan, tapi dalam amarnya menolak permohonan pemohon, jadi nggak konsisten antara amar dan putusan. Ya.
Inkonsisten antar amar dan pertimbangan, maksudnya ini bukan dan putusan ya, dan pertimbangan, inkonsisten antar amar dan pertimbangan. Ya, salah nulis. Yang berikutnya disparitas putusan. Nah, jadi ada perbedaan sumber hukum dan termasuk juga pertimbangan ya, antara majelis hakim dalam tingkat yang sama atau majelis hakim dalam tingkat yang lebih tinggi lah. Kemarin minggu lalu dengan disparitas horizontal ya. Tapi nampaknya setelah dipelajari disparitas vertikal juga memungkinkan untuk dilakukan ya, disparitas putusan. Bapak akan tunjukkan salah satu apa namanya di contoh hasil penelitian ya. Ini hasil penelitian. Anda bisa lihat misalnya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ya. Mana ini ya? Oke, ini kita lihat ya. Nah, ini Anda bisa Oke, lihat. Oke ya, ini contoh lain. Ini hasil riset disparitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Jadi Anda bisa menulis, kalau mau nulis putusan pengadilan yang coraknya disparitas, Anda silakan rujuk buku ini. Ya. Ini Bapak ikut nulis di sini ya, di disparitas ini tim penelitinya ada dari berbagai universitas, ada BINUS, UGM, Pasundan, Jambi, Unpar Universitas Katolik, ya, kemudian Pajajaran, UIN Bandung, UIN Jogja, dan UII. Ya, UII. Nah, di sini di halaman berapa ya ini? Nah, ini ada mana ya? Sebentar. Nah, ini ya. Disparitas putusan perceraian ya. Ini yang ditulis ini tahun 2014 Bapak nulis ini. Nah, ini. Disparitas putusan hakim pengadilan agama. Ya, jadi ini ada 5 putusan pengadilan yang coraknya disparitas. Ya. Disparitasnya ke atas. Ya, disparitasnya ke atas. Sehingga dari 5 corak putusan pengadilan ini, kalau Anda menulis soal disparitas, ambil 5 putusan, topiknya yang sama, kemudian lihat nanti variasi disparitasnya. Ya. Ada kabul-kabul, atau ada tolak-kabul, ada kabul-tolak, nah itu nanti dilihat disparitasnya. Itu seperti apa, itu menarik ya. Nanti Anda lihat, download aja komisiyudisial.go.id ya. .go.id. Oke, kemudian kita kembali lagi ke yang tadi. Ya. Nah, ini cara putusan pengadilan yang mengandung problem akademik. Ya, tadi disparitas putusan. Yang berikutnya cacat formil tetapi amar putusan diterima. Ya, putusan NO itu ya, atau apa namanya, nah, biar kelihatan. Niet onpanglich perlah ya. Itu putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena ada cacat formil. Macam-macam cacat formilnya, ada salah nama, kemudian obskur dan lain-lain. Tapi dalam amarnya menerima. Misalnya pembatalan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang karena cacat formil. Ini analisis putusan Pengadilan Tinggi Agama sekarang nomor sekian. Ya. Yang berikutnya ultra petitum. Ya, jadi putusan hakim yang melebihi dari apa yang dituntut. Ya, ini putusannya kok si penggugatnya atau si pemohonnya minta A tapi dikasih A dan B. Ya, itu ultra petitum. Kewenangan mengadili. Ya. Yang berikutnya. Pengadilan menerima perkara yang belum jelas dinyatakan oleh undang-undang sebagai kewenangan absolut, tapi perkara tersebut diterima dan diputus. Misalnya putusan nomor sekian-sekian di Pasuruan. Ini tentang biodata perkawinan. Jadi dalam putusan ini 2014 ini, kekeliruan atau perubahan biodata dalam buku nikah itu menjadi kewenangan pengadilan agama berdasarkan peraturan Menteri Agama 2007. Ya, 2007 itu. Nah, sekarang mungkinkah
peraturan Menteri Agama itu nabrak undang-undang, karena di undang-undang nggak disebut bahwa itu menjadi kewenangan pengadilan. Tapi banyak contoh-contoh putusan yang melibatkan ini. Ya, jadi perubahan data itu diajukan ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Itu menurut peraturan Menteri Agamanya. Tapi menurut undang-undang itu bukan kewenangan pengadilan atau tidak disebut menjadi kewenangan pengadilan. Nah, tapi ini ada kasusnya. Silakan Anda meneliti. Nah, konon sekarang ada peraturan Mahkamah Agung peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 yang di pasal 38-nya itu justru menganulir. Tapi setelah dibaca itu nggak menganulir sebetulnya. Di pasal 38-nya mengatakan bahwa perubahan nama ya itu diajukan ke KUA setempat dengan menunjukkan akte kelahiran baru. Itu kan perubahan nama. Jadi namanya Ahmad jadi Ahmed misalnya. Ada aktenya. Kemudian ingin dirubah si buku nikahnya, akte nikahnya. Kemudian itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Ini kalau kejadiannya salah ketik atau salah tulis. Nah, itu nggak diakomodir tuh di dalam hukum itu. Apakah menjadi kewenangan KUA atau kewenangan pengadilan agama? Nah, di situ ada problem. Ya, kalau Anda mau meneliti itu silakan. Itu kewenangan mengadili. Ya, cari putusannya kalau ada. Ini salah satu contoh putusan aja. Dan contoh-contoh putusan yang lain. Saya kira banyak. Kemudian dissenting opinion. Dissenting opinion itu adalah pendapat berbeda dari mayoritas atau pendapat hakim. Ya, dalam satu putusan. Ya. Mulai dari fakta hukumnya beda, ya. Pertimbangannya sudah beda sampai amar putusnya beda. Ya, contoh analisis tentang dissenting opinion dalam perkara cerai gugat kemanusiaan putusan PA Malang nomor sekian-sekian. Ya. Nah, jadi Anda ingin melihat salah satu putusan yang dissenting opinion dalam amarnya. Ya. Nah, itu juga corak putusan pengadilan yang mengandung problem akademik. Ya. Selain dissenting opinion, ada juga concurring opinion. Concurring opinion. Ya. Concurring opinion. Jadi concurring opinion ini sama di awalnya, tapi beda di amar. Ya, si anggota majelis ini, ya, dia pertimbangan tentang fakta hukumnya sama, ya. Kemudian fakta hukumnya dia melihat sama, ya. Oh beda maksudnya, beda. Di amar putusannya sudah beda. Nah, jelas itu ya itu concurring, ya concurring. Itu concurring. Jadi sama-sama pas di amarnya beda, gitu. Itu concurring. Ya, concurring opinion. Bahwa belum menemukan apakah di pengadilan agama ada concurring opinion. Tapi kalau di putusan Mahkamah Konstitusi itu banyak. Ya, ada beberapa yang dissenting dan juga concurring. Ya. Baik, nah kita coba latih ya, atau juga gimana cara nulis latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian putusan. Nah nanti coba Anda di bagian akhir perkuliahan ini jadi tugas. Ya, 2 aja ini, bikin tabel kayak gini. Ya, judulnya apa? Tadi judulnya, kemudian latar belakangnya apa, rumusan masalahnya apa. Ya. Nanti cantumkan nomor 1, judulnya apa, misalnya nomor 1, pakai nomor boleh ya. Pakai tabelnya juga boleh, pakai tabel dengan kolom itu. Misalnya nomor 1 judul, nomor 2 latar belakang. Gitu. Nomor 1 corak lah ya, corak akademiknya apa, penemuan hukum kah, atau kontra legem kah, atau dissenting opinion, atau apa, itu harus jelas. Yang kedua latar belakang, yang kedua adalah judul. Yang ketiga latar belakang, yang keempat rumusan masalah. Bisa begitu ya? Bisa pakai tabel. Tapi nggak pakai tabel juga nggak apa-apa, asal dinarasikan. Ya, dinarasikan. Tugas yang begini dikirim ke WA saja ya. Di WA saja. Biar memudahkan, karena nggak banyak kan, hanya. Atau kalau menurut Anda nggak bisa untuk banyak, ya silakan aja di-upload ke LMS ya. Ke LMS. Baik, latar belakang masalah. Pertama, masalah yang dikaji. Jadi, pastikan penulis menguraikan inti masalah yang akan dibahas. Ya, latar belakangnya, ya, inti masalah yang akan dibahasnya apa sih sebetulnya? Misalnya, kalau dalam putusan yang mau Anda tulis, di putusan itu soal perseteruan, soal kepemilikan harta bersama. Satu. Atau juga yang menguraikan inti masalah ini adalah
Ya, bisa jadi perbedaan pendapat, dari perbedaan pendapat di kalangan ahli waris misalnya kan bisa jadi. Kemudian latar belakangnya dan posisi penelitian penulis di tengah-tengah kajian terkait. Jadi dalam hal ini silakan Anda uraikan relasi penelitian yang mau ditulis dengan penelitian atau karya-karya yang lain yang sudah dipublikasikan melalui telaah secara singkat terhadap hasil kajian atau karya-karya itu. Dan tunjukkan sisi orisinilitas dari penelitian penulis. Ya, bisa dipahami ya? Jadi dalam latar belakang ini Anda pastikan mencantumkan apa yang menjadi inti masalah, kemudian yang kedua apa hubungan penelitian yang mau ditulis ini dengan karya-karya yang lain, ya, atau yang ketiga tunjukkan sisi orisinilitasnya apa. Ya. Yang kedua, urgensi mengangkat masalah yang dikaji. Jadi tunjukkan di sini betapa pentingnya masalah ini perlu dikaji sehingga bisa menyebutkan alasannya apa, tujuannya bagaimana penelitian ini mau ditulis. Ya. Nah ini untuk menunjukkan kontribusi keilmuan penulis dalam penelitian yang ditulisnya bahwa masalah yang diangkat oleh penulis itu sangat penting dan untuk diteliti. Ya, seperti tadi misalnya ada kekosongan hukum tuh soal kesalahan penulisan identitas dalam buku nikah. Ya, yang ada undang-undangnya adalah perubahan nama. Perubahan nama kan bukan kesalahan nama, perubahan. Gitu. Dan itu ditunjukkan dengan akte, gitu. Akte nikah yang baru. Rumusan masalah berisi identifikasi masalah, pernyataan masalah, dan pertanyaan penelitian. Ya. Yang kedua, pertanyaan penelitian berupa pertanyaan tentang pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum yang digunakannya. Ya. Jadi rumusan masalah itu isinya identifikasi, pernyataan, dan pertanyaan. Nah, khusus soal pertanyaan penelitian, boleh ditanyakan soal apa pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan. Atau penemuan hukum hakim apa? Penemuan hukum apa yang ada dalam putusan itu? Boleh 3 ya itu ya. Di sini nggak ketulisnya. Selain itu juga pertanyaan penelitian berupa pertanyaan yang komprehensif mengenai putusan pengadilan. Jadi Anda juga selain yang 3 tadi, ya tentang pertimbangan hukum, kemudian juga dasar hukum, ya itu boleh juga ditambah dengan pertanyaan yang lebih komprehensif lagi, ya komprehensif lagi. Dilihat dari segi hukum acara, hukum material, tujuan hukum, filosofi pernyataan putusan, dan penemuan hukum. Boleh nih ya, jadi ada banyak corak untuk menulis pertanyaan penelitian. Ya. Baik, kita lihat. Pertanyaan penelitian yang komprehensif dalam menganalisis putusan pengadilan. Satu, aspek hukum acara. Jadi Anda mau tulis semua aspek ini, atau mau bagian-bagian mana yang mau Anda tulis? Misalnya pertanyaan penelitian dari hukum acara, ingin melihat apakah putusan hakim telah memenuhi struktur yang bersyaratkan melanjutkan hukum acara. Misalnya pasal 184 HIR. Apa ini isinya? Struktur putusan tuh. Apakah jadi Anda ingin melihat secara komprehensif dalam putusan itu. Apakah putusan hakim itu strukturnya sudah sesuai nggak dengan 184 HIR? Ada kepala putusan, ada identitas, ada pertimbangan, dan lain-lain. Ya. Lalu apakah putusan itu telah sah? Ya. Telah sah itu misalnya adanya upaya damai kalau perdata, kemudian diucapkan di muka umum, sidang amar putusannya, itu telah sah ya. Apakah mediasi, ya, itu sudah sah. Kemudian yang ketiga, apakah putusan hakim sudah didukung dengan alat bukti yang memadai dan sah? Ya. Alat buktinya bagaimana ini? Dari hasil hukum acara. Ya. Kalau saksi, apakah saksinya sudah disumpah? Ya. Hadir? Ya. Nah itu pembuktian. Pembuktian. Ya, alat buktinya sah. Apakah surat-surat dokumen yang ditunjukkannya itu juga sudah sah? Ya, karena ada pejabat yang menandatangani, tidak. Itu salah satu yang lain. Kemudian sumber hukum permohonan lain di luar undang-undang, ya ini sudah dijelaskan ya. Aspek hukum material juga sama. Apakah putusan itu mencantumkan secara tegas dasar gugatan? Nanti Anda bisa baca lah ya. Di bagian-bagian ini Anda bisa baca tentang
tentang pertanyaan penelitian yang komprehensif dalam menganalisis putusan pengadilan. Termasuk ini, ya. Apa aspek tujuan hukum dan filosofi penjatuhan putusan, aspek penelaran hukum dan lain-lain. Ya. Ini apakah sudah ada dalam semua putusan itu? Nah, semua jenis dan butir pertanyaan penelitian di atas itu disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, kebutuhan mahasiswa ya. Mau sebagian mau diambil atau juga boleh seluruhnya. Jadi menurut Bapak boleh Anda meneliti suatu putusan pengadilan dengan berapa pertanyaan nih? 3, 3, kemudian 4, 4. Jadi ada 8, ada 6. 8 tambah 6, 14. Ada 14 pertanyaan. Nah, pertanyaannya, Pak, ini terlalu berat nggak? Enggak sebetulnya. Anda hanya menunjukkan saja. Di putusan nomor sekian, struktur putusannya sudah lengkap. Ada kepala putusan, ada identitas, hanya gitu aja. Ya. Kalau mau diolah sedikit, ya sedikit saja boleh ya, tambahan penjelasannya. Ya, oke, saya kira itu ya. Nah, jadi setelah perkuliahan ini, itu yang tadi Bapak sampaikan itu opsional aja. Anda mau nulis latihan silahkan, mau tidak juga nggak apa-apa ya. Untuk menulis latar belakang, menulis rumusan masalah, sekali lagi itu opsional aja ya. Kalau Anda mau melatih, silahkan latihan, nanti dikoreksi. Kirimkan ke WA, ya, nanti dikoreksi perbaikannya. Kalaupun tidak, ya nggak apa-apa. Kalau ada yang pertanyaan atau masalah yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup saja, nanti direspon. Ya, mudah-mudahan responnya cepat ya, karena ini hari Jumat nih ya. Mudah-mudahan Bapak bisa jawab dengan cepat juga. Baik, Bapak kira itu saja pertemuan kita pada hari ini. Ya, tugas yang tadi disampaikan di awal itu hanya opsional, boleh dilakukan, boleh tidak, ya sebagai latihan. Ini sebenarnya bersambung, belum kerangka pemikiran dan lain-lain ya. Belum ngomongin. Tapi itu dululah yang awal, di mukanya aja dulu. Yang paling penting yang bisa dikerjakan oleh para mahasiswa sehingga tidak kesulitan atau juga para mahasiswa tidak hanya untuk meneliti putusan saja, tapi juga ke aspek-aspek lain di pengadilan agama, di peradilan ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.